warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tergantung kamu kapan belajarnya, tergantung kamu kapan nonton video pembelajaran ini. Kembali belajar lagi bersama Ibu di mata pelajaran prakarya pada bab pengolahan produk kerajinan dan bahan lunak, pada subbab produk kerajinan bahan lunak di mata pelajaran prakarya. Tentunya sama Ibu, Bu Malinda. Oke. Kerajinan menggunakan bahan lunak. Yang pertama itu ada kerajinan tanah liat. Dari namanya sudah dapat kita pahami bahwasanya kalau kerajinan tanah liat ya bahan baku utamanya adalah tanah liat. Nah, biasa disebut juga sebagai kerajinan keramik, di mana metode dari pembuatan kerajinannya itu sendiri dengan menggunakan metode pijit, butsir, pilin, serta pembakaran dan juga glasir. Nah, ini beberapa contoh dari kerajinan yang dihasilkan menggunakan tanah liat. Itu yang pertama ada hiasan, ada guci. Untuk guci sendiri bisa dipakai atau bisa dipergunakan untuk menjadi wadah atau bisa juga dijadikan sebagai hiasan. Selanjutnya ada teko dan juga gelas-gelas. Biasanya ini pun sama ya, karena kan kalau jatuh mudah sekali retak, jadi jarang ya orang yang menggunakan sebagai jarang orang yang memanfaatkan sebagai fungsi pakainya, lebih banyak dijadikan atau dimanfaatkan sesuai dengan fungsi hiasnya begitu. Terus yang terakhir adalah sebagai wadah. Ini bisa jadi wadah sayur atau bisa juga sama seperti yang lainnya sebagai hiasan saja atau sebagai pajangan saja seperti itu. Yang kedua itu adalah kerajinan serat alam, berarti dia berasal dari serat-serat tumbuhan. Biasanya metode pembuatannya itu dengan menggunakan metode penganyaman. Nah, ini beberapa contoh hasil dari serat alam itu ada topi, kemudian ada tas, ada kap lampu, dan ada juga tikar. Ini beberapa produk hasil daripada kerajinan menggunakan serat alam. Sama ini ada yang dimanfaatkan sebagai fungsi pakai, ada juga sebagai fungsi hias begitu. Nah, selanjutnya adalah kerajinan kulit, berarti dibuat dengan bahan dasar kulit. Ada yang kulit yang sudah disamak, ada juga kulit mentah, atau ada juga kulit sintetis. Metode pembuatannya agar sampai menjadi sebuah kerajinan itu dengan menggunakan metode ukir, bisa juga dijahit. Ini adalah contohnya kerajinan hasil daripada bahan baku kulit. Ada jaket kulit, ada dompet kulit, wayang kulit, dan juga gesper kulit. Ada tas kulit, sepatu kulit, dan lain sebagainya. Masih banyak sekali yang biasa kita temui ragam kerajinan dari kulit ini. Kerajinan dengan bahan baku gips. Ini adalah mineral ya, mineral alam, dimana kalau misalnya dia sudah menjadi gips yang beku, maka dia akan sulit lama larut walaupun terkena air seperti itu. Nah, cara pembuatan kerajinan ini adalah dengan pencetakan. Berarti mula-mulanya itu dia berbentuk cairan atau larutan, atau bisa juga dia bentuknya itu padat, kemudian dicairkan, baru kita cetak sampai dengan menyerupai bentuk yang kita inginkan. Ini beberapa contohnya, biasanya rata-rata sebagai fungsi hias ya. Seperti ini ada hiasan yang biasa kita temui di tembok-tembok atau di plafon. Kemudian ini ada hiasan di kolam, biasanya kita temu, atau di taman. Ada juga pajangan-pajangan yang biasa dipajang di dalam rumah seperti itu. Adalah kerajinan lilin. Nah, untuk kerajinan lilin ini sendiri itu dibuatnya dengan cara mencairkan bahan bakunya yang berupa lilin, baru kemudian dicetak sesuai keinginan yang kita inginkan, sesuai bentuk yang kita inginkan seperti itu. Fungsinya sama semua, sebagai fungsi hias, rata-rata sebagai fungsi hias. Hanya sebagian kecil fungsi pakai itu sebagai penerang atau sebagai
alat untuk beribadah, karena kalau sebagai penerang sekarang sudah ada yang namanya lampu emergency. Mungkin lebih safe kalau misalnya pakai lampu emergency ketimbang menggunakan lilin, sudah jarang ya, apalagi di kota-kota besar. Nah, ini beberapa bentuknya daripada lilin itu sendiri, sama-sama fungsinya kurang lebih ya. Banyak yang sekarang ini digunakan sebagai hiasan seperti itu, atau yang tadi Ibu katakan sebagai sarana atau alat pelengkap proses ibadah atau adat istiadat. Nah, selanjutnya adalah kerajinan dari sabun. Bahan utamanya itu adalah sabun batang. Cara pengolahannya bisa diukir atau bisa juga dihaluskan, kemudian diadon atau dicampur dengan sagu dan juga sedikit air, baru kemudian dibentuk. Berarti ada 2 jenis pengolahan untuk kerajinan sabun ini. Nah, ini adalah hasil daripada teknik pengukiran. Ini juga sama teknik pengukiran. Kalau yang ini adalah yang tadi dihancurkan dulu, dicampurkan dengan sagu dan juga sedikit air. Lalu ini dengan proses teknik pengukiran juga. Enggak hanya terpaku pada ini ya, karena Ibu sudah lihat beberapa kerajinan tahun-tahun sebelumnya, yang sebelumnya juga itu kebanyakan terpaku mengukir, ya udah ngukir hewan atau ngukir kura-kura kayak gitu. Terus kalau dibentuk ya jadinya bunga. Sebenarnya banyak sekali bentuk yang bisa kalian buat dengan menggunakan sabun ini. Tinggal bagaimana kamu mengembangkan kreativitas kamu seperti itu. Jangan monoton bikin kura-kura lagi, atau bahkan ada yang nggak mau ribet, cuma sabun batang dibolongin tengahnya, nggak dibolongin, dikeruk tengahnya jadi asbak kayak gitu. Itu kan terlalu simpel ya, apalagi untuk ukuran anak SMP bukan anak SD lagi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang perancangan, pembuatan, dan juga penyajian daripada produk kerajinan dari bahan lunak. Bagaimana tahapan-tahapannya, bagaimana proses-prosesnya akan kita bahas pada pembahasan ini. Ya, yang pertama adalah tahap perancangan, di mana perancangan ini merupakan proses awal atau mula-mulanya kamu mengonsepkan produk apa yang akan kamu buat, lalu bagaimana nanti prosesnya itu di perancangan ini. Jadi gambaran sampai mulai dari persiapan sampai dengan nanti akhirnya pengemasan sampai pemasaran itu dibuat dalam perancangan. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu kamu perhatikan pada saat proses perancangan ini. Yang pertama adalah pengelolaan sumber daya, di mana kamu harus menentukan terlebih dahulu di awal siapa yang akan mengelola, lalu apa yang akan dikelola, bahannya apa saja, alatnya apa saja, itu di sini. Lalu yang kedua adalah menentukan fungsi dan kualitas produk. Jadi target produk kamu itu fungsinya nanti apa, lalu kualitas yang diinginkan outputnya atau keluarannya seperti apa kayak gitu. Dan yang ketiga adalah menentukan bahan dan material produksi. Bahannya yang mau dipakai bahan apa nih, materialnya bagaimana, seperti itu. Dan yang terakhir adalah menentukan teknik produksi. Jadi produksinya ini mau seperti apa tekniknya, bagaimana cara pembuatannya, itu ditentukan pada tahap perancangan. Atau nanti jika sudah jadi, sudah dikemas, lalu pemasarannya seperti apa, itu juga ditentukan pada tahap perancangan ini. Adalah pembuatan produk kerajinan. Jadi setelah tadi dirancang, sudah jadi. Pada proses ini pengrajin itu menyiapkan alat dan bahan apa yang digunakan, kemudian menyiapkan langkah kerja atau proses pembuatan secara runut dan teratur seperti itu. Kalau tadi kan hanya konsep dasarnya, nah di sini di pembuatan produk kerajinan ini sudah mulai menyiapkan alat, sudah mulai menyiapkan bahan, kemudian kan berdasarkan rancangan tadi mulai dikerjakan langkah kerjanya seperti itu. Ini adalah penyajian produk kerajinan bahan lunak, di mana pada proses ini dilakukan pengemasan agar prosesnya itu bisa lebih menarik dan punya nilai jual yang tinggi. Di mana kemasan itu harus memenuhi syarat keamanan dan juga kemanfaatan. Berarti kan manfaatnya pengemasan itu apa, biar aman, jadi itu harus terpenuhi syarat itu. Yang kedua, kemasannya itu dapat melindungi produk dalam perjalanan dari produsen sampai konsumen. Jadi nggak sekedar fungsi hias saja, tapi harus yang tadi fungsi keamanannya itu juga benar-benar terjamin seperti itu. Dan yang ketiga, kemasannya itu dapat mendukung program pemasaran. Artinya yang tadi dikatakan di awal, memiliki daya jual, memiliki daya tarik tersendiri dengan menggunakan kemasan ini. Dan yang terakhir adalah menjadikan identifikasi produk menjadi lebih efektif dan efisien. Artinya apa? Ketika mulai melihat bungkus luarnya,
oh kalau udah merah sama hitam ada gambar kapalnya berarti udah jelas nih ini adalah kopi kapal api gitu. Jadi dari mulai lihat bungkus luarnya aja atau dari jauh kita ngelihat warnanya aja udah tahu kalau itu adalah kopi kapal api. Nah begitu juga dengan produk yang akan kalian buat atau akan kita buat, kita harus bisa bikin ciri sendiri dari pengemasan itu agar orang dapat dengan mudah mengenali produk kita seperti itu. Ya, bisa dipahami sampai di sini? Kalian tahu nggak sih kalau dengan menggunakan pengolahan bahan lunak ini tuh ada loh orang-orang yang sukses. Salah satunya kalau kalian pernah baca itu ada jelas banget tertulis kisahnya, kasusnya di buku prakarya kalian itu tentang seorang Ari Nabila yang meraih omset belasan juta per bulan dari hanya membuat kerajinan dari bahan dasar clay, dimana dia itu seorang ibu rumah tangga tapi dia bisa menghasilkan penghasilan sampai belasan juta rupiah, dimana cuman dengan modal 10.000 aja tuh dia beli buku. Ternyata buku ini bisa mengantarkan dia sampai dapat omset belasan juta per bulan. Nah, itu pun bisa kalian lakukan kalau kalian menekuni bidang ini. Jadi kan adanya mata pelajaran prakarya ini itu untuk membantu kamu menggali potensi diri kamu, membantu kamu untuk mengenali, oh saya bisa loh membuat ini. Kalau misalnya apa yang kamu buat itu ternyata memang menarik masyarakat, kenapa enggak? Hal yang dialami oleh Ari Nabila ini dengan bermodalkan membuat 1-2 produk bisa banget mengantarkan kamu juga pada hal tersebut. Bisa aja kamu juga dapat meraih omset belasan juta bahkan puluhan juta dengan memanfaatkan potensi diri kamu kayak gitu. Jadi jangan males untuk belajar, jangan bosan untuk belajar, jangan bosan untuk berkarya, jangan bosan untuk meningkatkan kemampuan kamu, dan jangan mudah menyerah. Kalau misalnya sudah punya target, ya kamu selesaikan target itu sampai selesai. Nanti kamu akan menikmati sendiri kok hasil dari proses yang kamu jalani seperti itu. Ini kan si Ari Nabila bisa raih untung belasan juta juga enggak semata-mata beruntung ya, tapi dia memang meraih semua itu dengan kerja keras dia, dengan kegigihan dia begitu, dan dengan keterampilan dia. Yang tadi Ibu katakan pada mata pelajaran ini keterampilan kamu sangat biasa sekali agar nantinya setelah lulus dari SMP, setelah lulus dari SMA, ada yang melekat di diri kamu dari pelajaran ini dan kamu bisa terapkan untuk menghasilkan uang tambahan misalnya. Itu hanya salah satu contoh kecilnya saja. Oke? Yang dapat Ibu sampaikan untuk penjelasannya. Dan untuk tugasnya, Ibu hari ini akan kasih 2 jenis tugas. Yang pertama tugas pengetahuan dan yang kedua adalah tugas keterampilan. Seperti yang sudah kita bicarakan pada kontrak belajar, untuk tugas pengetahuan paling lambat dikumpulkan hari ini juga jam 5 sore. Sedangkan untuk tugas keterampilan, Ibu kasih waktu 6 hari dari sekarang. Dan telah paling akhir itu adalah pukul 23.59 6 hari dari sekarang. Dimana tugas pengetahuannya kamu boleh buka postingan Ibu di Classroom kamu, di postingan tugas. Di situ sudah ada link untuk pengumpulan tugas yang berbentuk pilihan ganda. Sedangkan untuk esainya kamu bisa tulis di buku latihan kamu kemudian diupload ke Classroom. Nanti tugasnya halaman berapa, bagian A, B, C, D, dan E-nya nanti Ibu akan tuliskan di Classroom kamu. Dan yang kedua adalah tugas keterampilan. Untuk yang pernah belajar dengan Ibu sebelumnya pasti sudah tahu, saat kamu membuat keterampilan kamu harus merekam videonya dari mulai kamu memperkenalkan diri, lalu memperkenalkan alat dan bahan yang kamu gunakan, apa yang akan kamu buat, sampai bagaimana prosesnya itu harus ditunjukkan di depan kamera. Karena Ibu mau melihat bagaimana kamu mengerjakan proyek tersebut. Bagaimana cara kamu membuat proyek tersebut, Ibu mau lihat beneran kamu nggak sih yang bikin atau jangan-jangan dibantuin sama tetangga gitu kan. Istilahnya begitulah. Nah sampai dengan nanti selesai, sampai nanti dikemas, bahkan sampai nanti kamu memasarkannya. Jadi kamu menjual kepada tetangga atau kepada keluarga itu harus divideoin sampai selesai. Lalu kamu jual berapa? Karena di sini di mata pelajaran prakarya ini tidak sekedar membuat saja, tapi sampai dengan kamu berhasil menjadi menerapkan ilmu kewirausahaan seperti itu ya. Jadi jelas, jika ada yang ingin ditanyakan, kamu bisa langsung hubungi
sosial, di email, ataupun di WhatsApp yang nomornya sudah tercantum. Oke, selamat belajar, semoga sehat selalu, jangan mudah menyerah, yang tadi Ibu katakan, jaga ibadahnya. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya, bye-bye.